Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya danau, ada beberapa macam faktor yang dapat membentuk sebuah danau. Faktor atau mungkin lebih ke jenis danau kali ya. Jenis-jenis danau. Ini jenis-jenis danau ini dinamakan atau berasal dari faktor-faktor pembentuknya. Yang pertama ada secara tektonik, danau tektonik. Danau tektonik ini adalah terbentuk dari proses tektonik. Proses tektonik itu ada apa aja? Ada lipatan, ada patahan, kemudian ada gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, ketika ada ini, maka akan menciptakan danau tektonik. Contohnya adalah danau dari Gunung Kerinci, danau Kerinci. Kemudian selanjutnya adalah danau vulkanik. Danau vulkanik ini diakibatkan atau terbentuk karena proses kerucut gunung, proses letusan gunung api, kemudian kerucutnya atau kubah gunung menjadi cekung karena terlalu eksplosif. Nah, salah satu contohnya itu adalah Gunung Kelut. Kemudian ada danau tektovulkanik. Ini adalah perpaduan hasil dari gunung meletus dan aktivitas tektonik. Nah, contohnya adalah Danau Toba. Kemudian selanjutnya ada Danau Kars. Danau Kars ini terjadi akibat pelarutan batuan. Batuannya pasti batuan kapur oleh air dan hasilnya sehingga ketika ada batuan yang melarut karena adanya mungkin hujan, maka akan terjadi cekungan. Nah, cekungan ini apabila terisi air, maka danaunya itu disebut sebagai, kan kalau udah terisi air berarti sudah terbentuk danau. Nah, danau itu akan disebut sebagai dolina. Kemudian dolina atau mungkin cekungan air atau danau-danau itu yang menyatu, dolina yang menyatu itu disebut sebagai telaga. Nah, contohnya adalah Telaga Bendo Gede, itu ada di Gunung Kidul. Kemudian yang kelima adalah danau glasial. Danau glasial itu terjadi saat musim panas. Jadi ketika itu sudah ada lapisan es atau lapisan glasial, kemudian ada panas matahari atau saat
musim panas. Ketika musim panas, cairan es atau glasial itu kan akan mencair. Gletser mencair, dan selanjutnya itu akan mengisi cekungan-cekungan yang diakibatkan contohnya adalah the Great Lakes. Nah, selanjutnya atau yang terakhir ini adalah 6, yakni Danau Tapal Kuda. Danau Tapal Kuda itu terbentuk karena sungai kan berkelok-kelok atau sungai berkelok-kelok atau mindernya itu. Nah, semakin banyak kelokan maka akan membuat air itu mengambil jalan pintas. Air mengambil jalan pintas sehingga akan terbentuk danau. Nah, contohnya kita lihat contoh yang pertama tadi ada danau pertama tadi kan ada danau tektonik. Ini adalah contohnya Danau Kerinci. Ini Danau Kerinci. Kemudian selanjutnya ada danau vulkanik. Ini ada danau vulkanik, danau Kelut. Kemudian yang selanjutnya ada danau Toba atau danau tektovulkanik. Selanjutnya tadi ada danau Kars. Danau Kars itu salah satu contohnya ada di Telaga Bendo Gede. Kemudian ada the Great Lake. Ini terbentuk karena adanya pencairan glasial. Kemudian yang terakhir ini adalah Danau Tapal Kuda. Jadi ini kan airnya mindernya juga segini tok, kemudian akan semakin berkelok. Nah, dari sini air akan membentuk jalan pintas sehingga ya udah jadi lanjut terus, kemudian ini terisi. Nah, balik lagi ke pertanyaan.
Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya danau, kecuali tadi misalkan A, pelarutan batuan kapur oleh air itu disebut sebagai danau karst. Ini adalah benar. Kemudian presipitasi dan intersepsi air yang terjadi pada musim hujan. Semua danau pasti karena presipitasi dan intersepsi air yang terjadi pada air hujan. Oke, ini adalah salah. Kemudian gerakan tektonisme ini disebut sebagai danau tektonik. Kepunahan gunung api yang terisi oleh air, danau vulkanik. Kemudian adanya sedimen pada mindir sungai pada saat aliran menurun, ini disebut sebagai danau tapal kuda. Jadi yang salah adalah B.